Perkenalkan, nama saya Deni Saulia dengan NIM 24330462100. Halo, perkenalkan nama saya Kristina dengan NIM 24330462100. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Ananda dengan NIM 2433046211034. Halo, perkenalkan saya Syifa Syalani Balkistarigan dengan NIM 2433046211035. Hai guys, kalian udah pada tahu gak sih apa itu asuransi? Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penambung dan pemegang polis atau tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, asuransi syariah. Takaful atau dikenal juga sebagai asuransi syariah adalah bentuk perlindungan atau proteksi yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui kumpulan dana dalam bentuk dana tabarruk. Dana tabarruk ini menetapkan pola pengembalian dana untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau ikatan yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, asuransi konvensional adalah produk asuransi yang lebih mengedepankan prinsip jual beli risiko atau transfer risk. Artinya, premi yang dibayarkan tertanggung bertujuan untuk mengalihkan risiko ekonomis ke perusahaan asuransi. Atau dengan kata lain, tertanggung membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi akan ditanggung risiko ekonomi sepenuhnya oleh perusahaan asuransi. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan konsep asuransi syariah yang lebih mengedepankan sharing risk. Asuransi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu melindungi kehidupan dan proteksi aset. Ketika terjadi risiko seperti masuk rumah sakit, tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. Tujuan yang terakhir yaitu mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tidak terduga selalu mengakibatkan risiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya. Asuransi juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, perlindungan finansial seperti bencana alam, kecelakaan, dan kejadian tidak terduga lainnya. Tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pulih dari peristiwa tersebut. Asuransi memberikan manfaat berupa perlindungan finansial sehingga nasabah tetap mampu memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Yang ketiga, perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang. Ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan
oleh nasabah tersebut. Yang keempat, perlindungan pendidikan seperti gaya pendidikan yang tinggi dan selalu meningkat tentu menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Solusinya, mereka bisa membuat asuransi untuk menyediakan rencana perlindungan dana pendidikan bagi buah hatinya. Yang kelima, persiapan pensiun. Ada juga asuransi yang memiliki masa pertanggungan sampai nasabah memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan alasan pensiun. Asuransi memberikan manfaat berupa persiapan dana pensiun sehingga kebutuhan pada usia senja tetap tercukupi. Seperti apa sih fungsi utama dari asuransi tersebut? Berikut adalah fungsi utama dari asuransi. 1. Mengelola risiko. Asuransi membantu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Dengan adanya asuransi, nasabah bisa melindungi diri dari risiko keuangan akibat peristiwa yang tidak diinginkan. Kedua, menyediakan keamanan finansial. Asuransi memberikan rasa aman secara finansial, sehingga nasabah tidak perlu khawatir saat menghadapi masa sulit. Selama nasabah membayar premi secara rutin, mereka bisa mendapatkan perlindungan finansial yang diharapkan. Ketiga, memberikan ketenangan pikiran. Memiliki asuransi memberikan rasa tenang dan mengurangi stres. Dengan perlindungan dari asuransi, nasabah bisa lebih fokus menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Intinya, asuransi tidak hanya melindungi secara finansial, tetapi juga membantu menjaga kesejahteraan mental dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Asuransi terbagi menjadi dua jenis, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Perbedaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang pertama, adanya unsur tabungan dari premi yang dibayarkan. Jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka perusahaan asuransi tetap membayarkan sejumlah uang seperti yang tertera dalam perjanjian awal. Yang kedua, jumlah uang santunan dari perusahaan asuransi telah ditetapkan pada awal perjanjian. Asuransi kerugian yang pertama, tidak adanya unsur tabungan dari premi yang dibayarkan. Jika sampai waktu pertanggungan selesai tidak jadi musibah, maka perusahaan asuransi tidak memberikan pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung. Yang kedua, jumlah uang santunan dari perusahaan asuransi akan ditentukan oleh nilai kerugian yang diderita setelah musibah terjadi. Asuransi kerugian terdiri dari yang pertama, asuransi kebakaran. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran pada properti seperti rumah, gedung, atau fasilitas lainnya. Yang kedua, asuransi kehilangan dan kerusakan. Asuransi ini melindungi dari risiko kehilangan atau kerusakan barang, misalnya akibat pencurian, bencana alam, atau kecelakaan. Yang ketiga, asuransi laut. Asuransi ini melindungi kapal dan barang yang diangkut melalui jalur laut dari risiko seperti tenggelam, tabrakan, atau perampokan. Yang keempat, yaitu asuransi pengangkutan. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap barang-barang yang dikirim melalui darat, laut, atau udara dari kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Dan yang terakhir, yaitu asuransi kredit. Asuransi ini melindungi pemberi pinjaman dari risiko kegagalan peminjam dalam membayar utang, baik untuk pinjaman individu maupun bisnis. Asuransi jiwa terdiri dari yang pertama, asuransi kecelakaan. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera, cacat, atau meninggal dunia. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi ini menanggung biaya pengobatan, rawat inap, atau perawatan kesehatan lainnya saat tertanggung sakit atau memerlukan perawatan medis. Yang ketiga yaitu asuransi jiwa kredit. Asuransi ini melindungi debitur dan keluarganya dari risiko gagal bayar pinjaman akibat meninggal dunia. Polis ini memastikan sisa pinjaman akan dilunasi oleh pihak asuransi. Adapun kasus-kasus yang terjadi pada asuransi, yang pertama, kasus pada Kresna Life. Kresna Life mengalami gagal bayar pada produk Kresna Link Investor dan Protect Investor Kresna. Pada 20 Februari, perusahaan sepihak memperpanjang polis hingga Agustus, namun manfaatnya diberhentikan pada 14 Mei sebelum masa berlaku selesai. OJK menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha melalui surat nomor S342/NB-2
2020 pada 3 Agustus 2020 melarang Kresna Life menjamin polis baru hingga rekomendasi OJK dipenuhi. Pemeriksaan OJK pada 2019 dan Februari 2020 menemukan pelanggaran terkait produk Kalita, termasuk klaim yang belum dibayar. OJK memerintahkan perhentian penjualan Kalita pada Februari 2020 untuk mencegah risiko lebih lanjut dan meminta Kresna Life menyusun rencana restrukturisasi keuangan serta memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Solusi kasus gagal bayar Kresna Life. Yang pertama, rencana restrukturisasi keuangan, yaitu dengan menyusun jadwal pembayaran klaim bertahap, meningkatkan likuiditas dengan menjual aset, dan meminta suntikan modal dari pemegang saham. Yang kedua, penyelesaian klaim dengan cara memprioritaskan pembayaran klaim dengan transparansi kepada nasabah. Yang ketiga, kepatuhan pada regulasi OJK dengan melaksanakan rekomendasi OJK termasuk penghentian produk bermasalah. Yang keempat, pengawasan ketat, yaitu dengan OJK memastikan implementasi rencana dan memberikan sanksi jika tidak ada kemajuan. Yang kelima, mediasi dengan nasabah dengan menyelesaikan klaim melalui dialog untuk menghindari konflik hukum. Yang kedua, kasus dari PT Asuransi Bumi Asih Jaya. OJK mencabut izin usaha di bidang asuransi atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya atau BAJ pada 18 Oktober 2013 yang tidak mampu lagi untuk memenuhi ketentuan terkait dengan kesehatan keuangan atau biasanya disebut risk-based capital dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. Dalam perjalanannya, setelah dicabut, Bumi Asih Jaya belum dapat melaksanakan kewajibannya, sehingga OJK mengajukan gugatan pilot kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Solusi untuk kasus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Yang pertama, proses kepailitan. Melalui gugatan pilot, aset perusahaan harus dialokasikan untuk membayar kewajiban kepada para pemegang polis sesuai prioritas hukum. Yang kedua, kurator untuk likuidasi. Kurator yang ditunjuk pengadilan bertugas menjual aset perusahaan dan mendistribusikan hasilnya kepada kreditor, termasuk pemegang polis. Yang ketiga, pengawasan OJK. OJK harus memastikan proses likuidasi berjalan transparan dan adil, serta memprioritaskan hak nasabah. Yang keempat, edukasi nasabah. Dengan memberikan panduan kepada pemegang polis mengenai proses klaim dalam likuidasi untuk melindungi hak mereka. Nah, teman-teman udah pada tahu kan betapa pentingnya asuransi bagi kehidupan kita sehari-hari? Sekian penjelasan dari kami, semoga teman-teman dapat mengerti ya.